Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai EC2. Apa itu EC2? Sebelumnya kita bahas juga di materi sebelumnya, Elastic Compute Cloud AWS. Oke, apa sih itu EC2? EC2 adalah web service AWS yang menyediakan server bentuknya virtual machine atau VM. Mungkin kita bisa gambarkan dengan simpelnya itu ya, contoh VMware Workstation atau VirtualBox seperti itu. Nah, isi itu instance ini dapat diatur size-nya gitu atau sizable. Jadi dia bisa small, medium atau large gitu ya. Nah, itu tergantung dari keinginan kita dan tergantung dari requirement dari kebutuhan VM-nya tersebut. Terus kontrol utama dari EC2 instance itu ada tiga ya, kontrol utamanya. Walaupun ada yang lain yang lain banyak sekali, tapi yang saya pengen tekankan itu ada tiga di sini, yaitu start, stop, dan terminate. Nah, start itu adalah pada saat booting booting VM. Yang stop itu adalah shutting down, yang terminate itu adalah pada untuk menghapus. Jadi start untuk booting, stop untuk shutting down, terminate untuk menghapus. Oke. Selanjutnya apa sih jenis itu isi itu instance itu ada empat ya. Di sini ada empat. Yang pertama on demand, yang kedua reserve, yang ketiga spot, yang keempat dedicated. Yang on demand itu bayar sesuai dengan pemakaian per jam. Nah, itu biasanya dihitung tuh per jamnya berapa dolar gitu ya, tergantung dari size-nya dari isi itu tersendiri. Nah, terus selanjutnya yaitu reserve instance itu dia pesan dulu baru pakai. Nah, nanti kita pesan dulu, habis itu ada kontrak biasanya 1 atau 3 tahun. Nah, itu benefitnya apa sih dari reserve instance itu, diskonnya gede banget gitu ya. Nah, itu dari on demand itu lumayan balance harganya. Yang reserve itu murah karena kita ibaratnya bayar di depan. Bayar di depan tuh bisa 50%, bisa 75%, bisa 100% langsung gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang spot instance, ini lebih murah lagi. Kenapa? Karena ini ibaratnya instant sisa ya. Nah, cara cara membelinya gimana sih? Jadi ada di marketplace, dia kita bisa beli. Di situ kita ada penawaran spot instance. Nah, yang menawar lebih tinggi itu dapat spot instance-nya. Tapi ketika kalian udah dapat spot instance-nya, ada yang menawar lebih tinggi lagi, maka kalian akan kehilangan spot instance tersebut. Nah, ini cukup berbahaya ya, karena tiba-tiba kalau kalian jangan pernah gunakan spot instance untuk production. Karena apa? Karena eh, tiba-tiba nanti isi itu kalian hilang dan production kalian terhapus, datanya juga terhapus. Kayak yang terakhir ada dedicated instance, itu satu fisik hardware hanya digunakan untuk yang si penyewanya. Nah, tergantung dari kebijakan si penyewanya apakah dia bisa menggunakan untuk akun lain dan atau tidak gitu ya. Yang pasti dia sewa satu fisik hardware gitu ya. Oke, atau dibilang host ya. Nah, kapan pakai on demand, kapan pakai reserve, kapan pakai spot, kapan pakai dedicated. Nah, kalau pakai on demand kita kalau misalnya penggunaannya gitu naik turun, kita nggak bisa kira-kira kapan naik, kapan turun, nah, gitu ya. Itu bagusnya pakai on demand. Kenapa? Kita bisa resize sesuka kita gitu ya. Kalau yang reserve kita paten nih kita. Kalau yang reserve ini untuk aplikasi yang stabil. Jadi kita paten nih gunakan untuk aplikasi yang kira-kira dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun hanya pakai itu instance level medium atau level fast gitu ya, level large gitu ya, level yang besar. Nah, ini biasanya reserve instance itu nggak cocok untuk perusahaan startup karena maksudnya yang nggak punya duit ya, bukan perusahaan startup ya, yang nggak punya duit, karena reserve instance ini bayar di awal. Nah, selanjutnya ada spot instance itu untuk aplikasi yang bisa nah itu biasanya untuk aplikasi yang bisa start dan stop kapan aja seenaknya gitu. Misalnya kita mau proses logging, mau analisa big data, itu bisa di spot instance. Selanjutnya ada di dedicated instance. Nah, ini dedicated instance itu ini kalau saya sendiri sih belum pernah pakai ya. Biasanya itu kalau menurut referensi yang saya baca itu digunakan untuk license yang tidak support multi tenant gitu ya, atau multi customer atau multi penggunaan, multi user gitu ya. Nah,
Selanjutnya ada juga yang secara aturan tidak boleh multi tenant. Jadi bukan berarti tidak bisa ya, tapi tidak boleh secara aturan atau regulasi. Nah, selanjutnya ada EC2 instance. Nah, ini jenis-jenisnya ada general purpose, ada compute, ada memory, ada accelerate, ada storage. Yang general purpose itu untuk ini adalah jenis EC2 instance yang seimbang antara compute, memory, dan networkingnya. Ini cocok digunakan untuk semua penggunaan. Tapi dan ini yang paling sering digunakan juga ya. Tapi lebih baik kalau misalnya kalian sudah tahu penggunaan dari aplikasi, menggunakan sistem yang lain atau jenis EC2 yang lain. Karena lebih bagus performanya. Nah, selanjutnya ada compute optimize, itu high performance processor. Nanti untuk high performance processor yang CPU-nya butuh tinggi dan biasanya digunakan untuk apps atau DB yang butuh CPU tinggi ya. Terus selanjutnya ada yang ketiga, ada fast performance memory untuk large dataset, biasanya digunakan untuk database yang tipe yang disimpan di memori ya, contoh SAP gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada accelerate computing, itu graphical processing sama floating calculation. Ini kalau saya ingat graphical sama floating calculation itu saya ingatnya dengan Bitcoin ya. Ini contohnya saya ambil Bitcoin aja. Nah, selanjutnya ada storage optimize. Nah, ini untuk low latency. Kalau kalian butuh ping antara aplikasi sama database itu latensinya sangat kecil dan butuh input output per second yang tinggi atau IOPS, maka kalian disarankan untuk menggunakan EC2 instance tipe storage optimize. Nah, ini contoh-contohnya. Untuk lengkapnya saya sediakan URL di kiri bawah, itu bisa nanti saya tempelkan di description. Untuk general purpose ada biasanya yang terkenal itu T2 atau T3 gitu ya, seri T. Untuk compute ya, untuk memudahkan saya cantumkan yang C saja, compute. Untuk memori optimize itu RAM, identik dengan RAM, jadi saya cantumkan yang R5, R4 gitu ya, atau X1. Nah, terus selanjutnya accelerate computing. Yang accelerate computing itu dia berhubungan sama graphical interface kan ya, tadi kan sudah dibahas. Jadi saya pilih yang processor yang G4 atau G3 untuk memudahkan kita mengingat. Untuk yang storage optimize itu ada IOPS kan, atau density IOPS, makanya I3 saya pilih I3 atau D2, itu density atau massa jenisnya ya gitu. Nah, kurang lebih gitu jenis-jenis EC2 instance. Oke, lanjut kita ke praktek ya. Oke, bye.